Propam, Ketua Umum SMPB tahun 2025 dan para ketua pelaksana SMPB yang kami hormati teman-teman media serta media hadir pada hari ini. Pertama-tama saya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa hadir di acara konferensi pers peluncuran seleksi nasional Pemain Saudara tahun 2025 yang kita laksanakan setelah dijelaskan oleh teman-teman media, Bapak sekalian. Saya ingin mengenalkan dulu panitia tahun 2025 Kepala PLT Sekjen Kemendikbud Saintek sebagai pimpinan kami untuk seleksi SMPB ini. Profesor Dr. Simatupang, Ketua Umum SMPB tahun 2025, Profesor Dr. Insinyur Bermolog STMT, sekaligus juga tim tanggung jawab SMPB. Lalu saya sendiri, kemudian Pak Amin, Wakil Ketua 1 tim tanggung jawab SMPB, Bapak Prof. Bermolog Rektor Universitas Gorontalo. Saya Rektor Universitas Sumatera Utara. Ada Pak Muhammad Nurdin ST MBA, Wakil Ketua 3 tim tanggung jawab SMPB, Direktur Wakil Ketua 4 tim tanggung jawab SMPB, Direktur Politeknik Negeri Surabaya, Dr. Mikael. Lalu kemudian ada juga Pak Profesor Dr. Desmond Konamasi yang hadir karena tadi sudah disampaikan oleh Rektor Universitas di Semarang. Ada Ketua Pelaksana yang hadir sama kita juga. Selanjutnya acara kita ini adalah nanti ada kebijakan umum yang akan disampaikan oleh Pak PLT Sekjen Kemendikbud Saintek serta. Terima kasih Pak Iwan sudah hari ini Pak, dan yang kami hormati juga para ketua di sini, Pak Menteri dan teman-teman dan Ibu Ketua Pelaksana, para rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan ini senang sekali kami dapat membagikan kebijakan umum, nanti akan dilanjutkan yang teknis dan pelaksanaannya oleh Pak Ketua Umum menyampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang prinsip ya penerimaan mahasiswa baru PTN ini kita sebut namanya petala ya supaya mudah mengingatnya. Jadi yang pertama keluasan fleksibel, jadi sebenarnya prinsip untuk inklusi. Jadi setiap peserta didik itu leluasa untuk memilih jalur seleksi program studi dan PTN yang dituju sesuai dengan minat, bakat maupun aspirasi depannya. Yang kedua efisien, kita ini didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga sinergi kerjasama di antara semua PTN, IAIN, Politeknik itu berjalan dengan baik, transparan, ya, terbuka, dan pelaksananya diakses secara mudah ya. Dari setiap informasi akan diberikan sehingga para calon orang tua masyarakat bisa melihat secara rinci dan adil tentunya di sini. Tidak membedakan ya sebuah agama ras golongan, dan juga adanya afirmasi kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kita juga menggunakan prinsip larangan berkonflik, di sini khususnya berkonflik kepentingan ya. Dan yang terakhir adalah akuntabel sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, ada pun fungsi dan tujuan. Untuk tujuannya yang pertama ini mempersiapkan, mengelola dan mengolah dana calon
mahasiswa bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Yang kedua adalah melaksanakan ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan rektor PTN. Dua tujuan. Yang pertama adalah fasilitasi PTN untuk memperoleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang terbaik ya, berdasarkan prestasi akademik atau non akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Dan yang kedua adalah untuk berdasarkan hasil UTBK ujian tes melalui jalur SNBT. Ini adalah fungsi dan tujuan. Nah, hal yang berikutnya yang kami akan sampaikan adalah jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Setelah pembicaraan awal, di sini kita memiliki 3 jalur. Jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Untuk jalur SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuota yang disediakan oleh PTN, BLU, dan PTN Satker adalah minimal 20%, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk PTN BH minimal 20% juga, jadi sama di sini ya. Nah, sementara SNBT ada perbedaan, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes minimum 40% untuk PTN BLU dan PTN Satker. Sementara PTN BH itu lebih kecil dan minimumnya itu 30%. Yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dilakukan oleh masing-masing PTN. Ya, mereka dapat menggunakan nilai UTBK dan sebagainya. Ya, ini adalah nanti akan dituangkan dalam peraturan masing-masing pimpinan di perguruan tingginya. Maksimum 30% untuk PTN BLU dan PTN Satker. Sementara kuota untuk PTN BH itu maksimal 50%. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tentang tanggal-tanggal penting. Nah, jadi hari ini peluncuran ya Pak Ketua Umum ya. Jadi Pak Ridwan hari ini peluncuran ya untuk tanggal 11 Desember. Kemudian akan diumumkan kuota sekolah itu 28 Desember 2024. Kemudian ada pengisian pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini juga sudah dilakukan beberapa perbaikan. Kemarin juga ada simpang siur informasi ya tentang pilihan-pilihan untuk siswanya ini. Ini tanggal 6 sampai 31 Januari 2025, jadi langsung setelah libur Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pendaftaran untuk SNBP yang dibuka dari tanggal 4 sampai 18 Februari 2025. Nah, hasilnya itu 1 bulan kemudian, 18 Maret 2025 adalah pengumuman hasil SNBP. Nah, kemudian dari situ dibukalah pendaftaran UTBK SNBT tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan antara tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Dan pengumuman hasil SNBT itu dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebijakan umum yang boleh kami bagikan pada kesempatan pertama ini. Nanti kami undang Bapak Ketua Umum untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen, Bapak sekalian, pada teman-teman media dan para viewer ya. Saya ingin menyampaikan di media sosial yang kita luncurkan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Pak Sekjen, Prof. Togar. Terima kasih Pak Sekjen sudah membersamai dan sudah memberikan gambaran kebijakan umum terkait SNBP 2025.
pagi hari ini kami dari Panitia Pelaksana SNPB 2025 ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2025. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena pertanyaan awal yang banyak muncul di masyarakat adalah bagaimana proses seleksi dengan kementerian yang menjadi ada Kemdikti-Saintek dan Kemdikdasmen. Karena kita tahu bersama peserta itu adalah siswa kelas 12 itu di bawah koordinasi Kemdikdasmen. Penyelenggara dan penerimanya adalah di bawah Kemdikti-Saintek. Dan perlu ditegaskan pada bagian ini bahwasanya semua tetap akan berjalan selayaknya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, dan ada pun kementerian yang dengan posisi hari ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena kami sudah melakukan koordinasi yang berjalan dengan baik sesuai arahan dari Pak Menteri Dikti-Saintek dan juga Menteri Dikdasmen. Dan hari ini kami siap untuk meluncurkan proses pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Ibu Bapak dan teman-teman media yang saya hormati, juga seluruh yang menyaksikan peluncuran ini di media yang kami sediakan, kali ini mau sampaikan bahwasanya informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 itu kami menyelenggarakan untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3. Ini penting untuk kami sampaikan. Jadi untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan, dan diploma 3 di semua PTN, ya, PTN yang tergabung di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang menjadi peserta ini adalah PTN akademik di bawah Kemdikti-Saintek dan juga PTN vokasi, ditambah PTKIN yang tergabung dalam MPTNI dan memiliki prodi-prodi yang berkesesuaian untuk proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ya. Next. Kami ingin menyampaikan bahwa saya sebagai disampaikan Pak Sekjen tadi, kepanitiaan SNPB itu memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non akademik melalui jalur SNPB, dan memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa melalui hasil UTBK di SNBT. Artinya kewenangan itu ada di PTN, Ibu Bapak. Penetapan kelulusan ada di PTN dengan formasi dan sistem yang sudah kita sepakati bersama di dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Next. Next. Nah, next yang sudah disampaikan tadi tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Next. Nah, yang perlu diperhatikan untuk registrasi akun SNPB ini yang sering kali ada permasalahan dari tahun-tahun kemarin. Waktu yang kita sediakan sudah cukup panjang, tetapi tetap saja ada sekolah yang menyampaikan tidak sempat dengan waktu ini. Padahal ini proses yang sebenarnya kalau mau kita cermati ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Jadi akun SNPB itu ada akun SNPB sekolah untuk pengisian PDSS. Kemudian yang kedua akun SNPB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT. Untuk SNBP itu hanya untuk lulusan kelas 12. Sedangkan yang UTBK itu ada lulusan gap year yang 3 tahun terakhir, ini wajib melakukan registrasi akun baru. Sekolah yang telah memiliki akun SNPB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Jadi kita berharap ini untuk mempercepat. Ya. Portal SNPB-nya kita tetap menggunakan portal yang lama. Jadi tidak ada pengaruhnya seperti yang saya sampaikan tadi terkait perubahan kementerian. Yang berikut terkait dengan tanggal yang harus diperhatikan. Registrasi akun SNPB sekolah itu kami berikan kesempatan 6 Januari sampai 31 Januari.
Dan kami kemarin sudah audiens dengan Mendikbudrismen untuk meminta teman-teman di Mendikbudrismen juga untuk menyampaikan ke pihak sekolah terkait dengan tanggal ini. Waktunya sudah cukup panjang sebenarnya untuk melakukan registrasi, dan kita berharap betul ini tidak terjadi proses keterlambatan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena keterlambatan itu biasanya disebabkan oleh pada batas-batas waktu terakhir melakukan registrasi. Diharapkan betul kepada seluruh pihak sekolah untuk melakukan registrasi sejak tanggal awal yang sudah kita sediakan, itu yaitu sejak tanggal 6 Januari. Registrasi akun SNPB siswa untuk SNBP itu 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Ini juga cukup panjang dan bisa dioptimalkan harapan kami. Yang berikut, untuk SNBP itu 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Ini juga cukup panjang. Dan ada yang membedakan dari tahun yang lalu. Kita itu menemukan problema di tahun yang lalu adalah ketika siswa berhasil membuat akun, tetapi karena dilakukan di batas hari terakhir tidak terburu dengan mendaftar, membayar untuk mendaftar dahulu. Nah, sekarang kita dengan mitra perbankan kita yang sudah kita membersamai selama ini dalam pelaksanaan SNPB, itu kita pluskan sehari. Jadi bagi siswa yang tetap bisa mendaftar sampai 27 Maret, maka kita akan berikan kesempatan H+1 untuk pembayaran, sehingga tidak ada yang dirugikan untuk tidak bisa mengikuti proses seleksi ini. Artinya kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh calon mahasiswa baru untuk berpartisipasi dalam proses seleksi, dua seleksi yang kita berikan, yaitu SNPB dan SNBT. Next. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, peserta hanya siswa SMA, SMA, SMK atau MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya tidak ada gap year di sini. Jadi kalau ada pertanyaan siswa tahun lulusan 2024 itu pasti nggak bisa. Khusus SNBP itu hanya untuk siswa kelas terakhir yang saat ini ada di SMA, SMK maupun MA. Biaya untuk SNBP itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta. Ketentuan umum SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Jadi tidak tepat juga kalau ada komplain hanya melihat rata-rata rapor saya lebih unggul dari itu, kenapa dia yang lulus ini nggak lulus, nggak boleh begitu. Karena memang nilai rata-rata rapor itu salah satu komponen dari beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh PTN untuk penetapan kelulusan. Yang kedua, sekolah yang mengikuti siswanya dari dalam SNBP harus pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional. Kalau belum mempunyai nomor pokok sekolah nasional, jangan tanya di panitia SNBP. Itu harus tanya di Kemendagri, karena itu yang tahu. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Sekali lagi, kami mengurai, mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Karena kami akan yang menerima hasil yang diisikan oleh pihak sekolah. Karena kami pun sering menerima komplain terkait nilai rapor. Jadi kami tegaskan di sini, kami hanya membaca dan mengolah nilai rapor yang ada di PDSS yang diinputkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPB sekolah untuk pengisian PDSS. Dan siswa harus memiliki akun SNPB siswa untuk pendaftaran SNPB, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Next. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Dan saat ini kurikulum yang berlaku secara nasional, pihak sekolah itu ada dua, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi kedua
seluruh siswa yang menggunakan kedua kurikulum ini dapat mengikuti SNBP, dan itu akan berlangsung sesuai dengan haknya masing-masing. Tidak akan ada perlakuan khusus akibat perbedaan kurikulum. Artinya kesempatannya tetap sama untuk seluruh siswa yang mengikuti SNBP. Dan perbedaan kurikulum itu sudah kami lakukan penilaian yang seobjektif mungkin. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sekolah yang mendapatkan akreditasi A itu mendapatkan alokasi 40%. Yang terbaik di sekolahnya menurut sekolah, Ibu Bapak. Jadi kita menerima 40% dari sekolah. Misalnya, sekolah itu memiliki siswa kelas akhir 100 siswa, maka yang berhak untuk mengikuti SNBP adalah 40. 40 terbaik untuk SNBP yang dinilai sekolahnya. Bukan yang ranking 1 sampai 40. Bisa saja sekolah memilihkan yang ranking 20 sampai 60, bisa saja. Kenapa? Karena ranking 1 sampai 20-nya tidak berkenan ikut SNBP. Karena lebih memilih jalurnya, tidak ada masalah. Jadi artinya itu di sekolah. Jadi pemahamannya, makanya kita menggunakan yang terbaik menurut sekolah untuk SNBP. Ya. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan lainnya 5%. Sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah di tahun ini kami mendorong sekolah untuk menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS. Karena kalau seluruh sekolah sudah melakukan e-rapor, tentu proses ini bisa lebih dipercepat untuk pengambilan dan penarikan data, karena hanya menunggu yang semester 5 saja sebenarnya. Karena e-rapor dimasukkan setiap semester. Dan sebagai bentuk insentif kepada sekolah yang menggunakan e-rapor, kami memberikan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5% untuk masing-masing akreditasi. Jadi kalau sekolahnya terakreditasi A dan dia menggunakan e-rapor, maka kuota siswa untuk mengikuti SNBP menjadi 45%. Ya, kemudian akreditasi B menjadi 30%, C menjadi 10%. Tentu ini juga dalam bentuk di samping kita mendorong menggunakan e-rapor, juga paling tidak akan menambah kesempatan pada siswa kelas terakhir untuk mengikuti SNBP. Next. Ini tanggal penting pelaksanaan.